Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis sabur, wassalatu wassalamu ala rasulis sabur, wa ala alihi wa sahbihil muwahhidin bis sabur. La hawla wa la quwwata illa billahil musifi bis sabur. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ustadz dan asatidzah yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Ketua Yayasan Minuha MI Nurul Huda beserta jajarannya, Bapak Haji Edi, Ketua Yayasan nih, apa komite? Pokoknya beliau senior saya, beliau. Dan juga undangan yang dirahmati Allah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya menyampaikan salam dari Bapak Kasih, Bapak Haji Lewakarma. Beliau tidak bisa hadir. Oh ya, saya lupa ya, guru-guru tidak saya sapa. Guru-guru, padahal guru-guru yang luar biasa jasanya, terutama Roisul Madrasah Pak Andi Rosyadi ya. Yang pertama, Pak Kasih titip salam bahwa beliau tidak bisa hadir karena beliau sekarang sibuk-sibuknya juga sering rapat masalah ZI, zona integritas. Sering beliau katanya kalau ndak ada Pak Kasih, rapat itu kurang seru katanya Pak Kemenak. Karena Bapak Kasih itu idenya cemerlang, beliau selalu ada ide-ide baru dari beliau. Pendis sejak dipegang oleh Pak Kasih, alhamdulillah beliau jalan sat. Sehingga kita di belakangnya harus mengikuti beliau, ikut sat juga meskipun kadang tertatih-tatih. Kan beliau masih energik, masih muda ya. Program banyak beliau di pikiran beliau banyak ya. Ini langsung beliau itu. Saya akui beliau ya. Kalau masalah umur beliau masih di bawah saya, tapi dari segi pengalaman beliau jauh di atas saya. Beliau pernah juga honor di MI Maya. Waktu itu beliau masih kuliah, sempat ketemu juga sama saya, sama-sama tidur sama-sama. Ternyata beliau duluan, langsung kepala sekolah ke Kasih. Memang gerak beliau beliau. Itu yang pertama. Jadi salam dari Pak Kasih, mohon maaf tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, saya selaku Kasih, atas nama Kasih dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat dulu kepada yang akan lulus ini, yang sudah lulus ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan di MI Nurul Huda sejak kelas 1 sampai kelas 6 bisa bermanfaat. Pesan Bapak ya, anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kalian itu mengatakan guru kalian itu kalau ketemu, siapa itu bekas guru saya. Jangan ya, sampai kapanpun itu guru saya. Meskipun kalian sudah jadi sarjana, doktor, profesor, itu guru saya. Jangan sampai bilang itu bekas guru saya. Karena namanya bekas, barang bekas berarti barang rongso. Masa rela guru kalian dibilang rongsokan? Tidak akan bermanfaat ilmunya ya, tidak akan bermanfaat. Setinggi apapun ilmunya, kalau tidak ada manfaat, tidak akan ada gunanya.
Ibarat kita nanam pohon, ya, lalu mati, ndak tumbuh, ndak hidup, kering, ujung-ujungnya adalah jadi kayu bakar. Banyak yang ditanam, ya, bukan hanya di Buleleng sampai ke barat. Jadi ibarat ilmu, sudah banyak ilmunya sampai profesor, tapi tidak bermanfaat ilmunya, ya, sama kayak kita menanam lalu mati, ujung-ujungnya jadi kayu bakar. Sedikit ilmu tapi bermanfaat, itu nanti ibarat pohon yang tumbuh dan berbuah, ya, buahnya bukan hanya kita yang mendapatkan, bahkan orang lain juga bisa memanfaatkan buah itu. Itu ibarat ilmu, ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengucapkan itu bekas guru saya, jangan. Guru pun juga begitu, siapa itu? Itu bekas murid saya, tidak usah, jangan. Itu murid saya. Terus terang, saya sampai besar kayak begini, kalau ketemu guru SD saya turun, ibu ingat masih saya? Oh iya, Sali kamu ya, saya salaman langsung, turun saya salaman. Dan itu ajaran Islam. Pernah seorang syekh ini pak, syekh, ya, bapak ibu, seorang syekh, muridnya sudah pada jadi kiai, naik kuda, muridnya juga mengiringi dari belakang, juga naik kuda. Di tengah perjalanan ada kakek-kakek bersama anaknya lagi jalan. Seorang syekh ini langsung turun seketika, ya, tanpa ngomong ke murid-muridnya yang ikut di belakang, seorang kiai-kiai semua turun, salaman, cium tangan beliau. Muridnya heran, siapa orang ini? Ini syekh guru saya, sudah ilmunya, wah pokoknya sudah pengarang. Ketemu sama orang tua yang jalan kaki ini, turun dan salaman, siapa dia? Muridnya belum berani bertanya, ya, belum berani bertanya. Setelah salaman, murid yang lain juga ikut salaman, karena gurunya salaman kepada orang tua tadi, muridnya ikut salaman. Tapi murid belum, kiai ini yang jadi muridnya belum berani bertanya. Setelah itu jalan melanjutkan orang tua tadi. Kata muridnya, Syekh, gimana Syekh? Kita lanjutkan jalan, naik kuda. Ntar dulu, jangan naik kuda dulu. Tunggu orang tua tadi sampai tidak kelihatan. Tunggu orang tua tadi sampai tidak kelihatan. Setelah tidak kelihatan, baru ayo sudah naik kuda lagi, jalan. Sampai di di pengajian, syekh ini menyampaikan tausiah. Setelah selesai, baru manggil murid-muridnya tadi, sini semua. Pasti kalian tadi bertanya. Iya syekh, tanya tentang orang tua kan? Syekh itu tahu, merasa pasti nanti murid saya akan tanya ini. Iya Syekh, siapa itu Syekh? Itu adalah guru ngaji saya. Padahal kalau dari segi ilmu Syekh jelas lebih unggul. Tapi semua ilmu itu asalnya dari mana kalau tidak dari guru ngaji? Itu guru ngaji saya. Ini loh ajaran Islam. Seorang syekh turun langsung ketemu guru ngajinya. Sama kayak anak sekarang ya, gurunya jalan langsung, ya kan? Apalagi sudah naik ngebel, ndak tin, minggir, ndak tahu pada itu gurunya, ya sudah ndak inget. Ini bedanya ya. Kayak saya ini seperti Bu Haja juga, Pak Haji Edi, semua Bapak Haji juga, ini produk lama, tapi bekasnya sangat-sangat nampak. Kalau guru lama itu Pak ya, guru lama kita tahu ya, ngajarin sudah Pak Pecut ya Pak ya, saya juga pernah
Saya bawa pecut, gurunya bawa pecut, salah ngaji, pet gitu langsung. Ya, tidak benar Pak, pet, mirah Pak. Kadang namanya anak-anak sholat, ya sholat masih main. Saya dulu ingat itu, sampai sekarang ingat, main uang, seret sama teman, tidak tahu dari belakang nih, sampai luka, tidak berani ngadukan kepada orang tua. Akhirnya orang tua tahu sendiri, karena memang saya dari kecil pakai celana aja, sudah tidak pakai baju. Maklum orang pinggiran, orang pantai, pinggir pantai, ya. Ketemu, kenapa ini? Enggak, Mak. Dipukul ya? Dipukul gurunya? Iya, tak tambah ya. Itu orang tua dulu, Bu. Coba orang tua sekarang, dicubit, dicari gurunya. Saya pernah mau dicari di SD 4 Kampung Baru dulu, mau tak pindahkan guru itu. Coba suruh ajarin sendiri. Coba ibu ajarin sendiri putra putrinya. Coba. Paling ujung-ujungnya marah-marah aja, ini aja enggak tahu, ini aja. Guru, Bu, ya, sampai keluar keringat ngajarin putra putri ibu agar bisa pinter, tidak bisa dihargai. Sekalipun ibu punya uang bermiliar-miliar, ngasih kepada seorang guru gaji tidak akan cukup. Kata Sayyidina Ali, siapa yang ngajarin saya satu huruf saja, saya rela jadi budaknya. Budak berapa harganya, Ibu? Satu huruf saja. Loh, bayangkan kayak tadi saya tersentuh itu, yang ngaji tadi itu saya teliti dari depan, kan saya tahu bagus makhrajnya, tajwidnya bagus, meskipun dia mungkin belum tahu tajwid, tapi bacanya sudah sesuai dengan tajwid. Cuma satu kekurangannya, tanafus. Saya maklum karena masih kecil, ada tanafusnya karena masih kecil, maklum. Tapi semua bacaannya makhrajnya sudah bagus. Sudah bagus. Saya tidak begitu bangga, tapi saya bangga kepada gurunya. Siapa yang ngajarin Quran itu? Hebat benar, hebat. Berapa penghargaan ibu? Tapi ujung-ujungnya anak siapa dulu? Anak siapa dulu? Gurunya tak etoleh, kata bahasa Inggrisnya tak etoleh, ndak ditoleh, ya. Yang diaku anak saya, bapaknya, ya, bapaknya. Padahal kalau suruh ngajarin sendiri, suruh ngaji sendiri belekotan, ya. Sulit ngajarin anak. Ibu saya punya murid di rumah hampir 200-an murid ngaji. Ada yang bebel kali, wah bil roti terus yang diulang-ulang, ya. Saat jilid satu aja berapa bulan ndak selesai, belum ke jilid 2, sulit. Makanya ibu-ibu, ini mumpung ada semua, ya, harus bangga, ya. Berbaiklah kepada guru yang ngajarin, jangan suka bentar-bentar digosipin, bentar-bentar dikata-katain, apalagi dibawain celurit. Tidak akan manfaat. Ilmu akan bermanfaat kalau kita itu, anak-anak itu, kalian ya semuanya sopan terhadap guru, menghormati guru, ya, menghormati guru. Insya Allah hidup kamu akan manfaat ke belakang, ya, insya Allah. Kata Al-Quran apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Seperti yang dibaca anak tadi, saya perhatikan, memang saya perhatikan tadi bacanya. Kenapa saya perhatikan? Karena saya guru ngaji. Dari SD kelas 5 saya sudah ngajarin Quran. Masih belum ada metode kiroati, tilawati, ummi, albarki. Oh, megenep sekarang teorinya, metodenya sudah megenep, ya.
Dulu ndak ada metode itu. Dulu masih ngeja alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a i u. Itu dulu. Ya. Kalau ala Indonesia alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a i u. Kalau ala di desa lagi alif ceper a, alif ngecir i, alif ngepes u, a i u. Berbagai macam cara ngeja. Bahkan Al-Fatihah juga dieja dulu, Bu. Dieja mulai dari kita mengenalkan harkat itu sudah dieja. Alif lam sukun fathah al, ha mim sukun fathah ham, dal dumadu alhamdu, gitu dulu. Lam lam tasjid kasroh lil lam fathah lah kasrohi lillahi, itu dulu. Sekarang sudah zamannya konsentrat. Ya, zaman konsentrat. Makanya ya, apa namanya, ibarat ayam kampung dengan ayam konsentrat, lebih kuat mana? Pasti lebih kuat ayam kampung. Ya, saya sama Bu Hajah sama Pak Haji ini semuanya produk ayam kampung dulu. Makanya diuji gimana kuat. Anak-anak sekarang konsentrat. Ya, semuanya pingin cepat. Barokahnya tidak diperhatikan. Ya, barokahnya tidak diperhatikan. Perhatikan ibu-ibu semuanya wali murid, kenapa harus masuk di MI kok tidak di SD? Kenapa harus masuk di MI kok tidak di SD? Masuk di MI itu kelebihannya lebih banyak, luar biasa. Kalau di SD yang diisi cuma ini, Bu, cuma otak, ya kan? Sudah pikir terus ini terus ngapal terus ini. Tapi kalau di MI bukan hanya otak, tapi hatinya juga diisi. Dengan apa? Pelajaran Al-Quran. Dengan apa? Sholat duha, pembiasaan. Ya kan? Mungkin istighosah, mungkin pagi sholawatan, hatinya diisi. Kenapa kok hati diisi? Biar lembut. Berapa banyak sih di sekolah umum, SMA, SMK, bahkan anak kuliah yang tawuran? Kenapa tawuran? Kenapa tawuran? Hatinya kosong. Ya, hatinya kosong, enggak pernah diisi. Yang diisi hanya otak yang diisi. Ya, hanya otak, hatinya gersang. Nah, kalau hati gersang, disulut sedikit akan terbakar. Ibarat apa namanya, hutan yang gersang, kena rokok sedikit terbakar. Hati juga begitu. Kalau hati gersang, tersulit sedikit, langsung tawuran. Belum pernah saya dengar sampai sekarang masih ini, pondok pesantren ini dengan pondok pesantren ini tawuran. Mungkin ibu pernah dengar pondok pesantren ini dengan pondok pesantren ini tawuran, saling bawa kelewang. Yang sering dengar kampus ini dengan kampus ini, SMA ini dengan SMA ini, dengan SMP, SMA, sering tawuran. Kenapa kok gampang sekali anak sekarang? Karena yang dikejar ini loh, ini tok. Makanya penting ibu-ibu kalau punya saudara, ya, ajak masuk di MI, ajak masuk di MI. Ya, pulkan kita di MI. Karena MI banyak kelebihannya. Di samping otak diisi, hati juga diisi. Makanya saya pesan kepada Pak Andi ini, ya, sering-sering diisi anak-anak hatinya. Ya, entah istighosah, entah sholawat, sholat duha bersama-sama, isi. Itu yang paling penting daripada hanya ini. Ya, kalau ini sudah adem, ini ikut. Ya, ini ikut nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini kalau berceramah nanti panjang. Yang berikutnya Pak Andi, yang seperti yang saya tanyakan tadi ke Abu Hajah, ini berapa habisnya Pak Andi?
Mahal. Ibu-ibu dikenai berapa? Enggak. Dari yayasan mungkin ibu baca enggak? Kosong. Apa dari sekolah? Memang begini ibu ya, sebagaimana program pemerintah kan seperti wisudaan kayak kemarin itu tahun-tahun kemarin itu sudah tidak dikasih. Kenapa? Karena memberatkan orang tua. Sering juga Pak Kasih menyampaikan ini, jadi saya menyambung juga ya, memberatkan orang tua. Kenapa? Habis dari MI nanti akan melanjutkan ke MTS atau mondok, biayanya juga lebih besar ya, apalagi mondok ya. Mondok yang modern misalnya itu sekali pendaftaran bisa 15 juta ya, bisa 15 juta. Kalau mondok yang sederhana tidak modern ya bisa mungkin 3 juta. Saya juga sudah mendaftar anak saya di Blok Agung Banyuwangi, itu pendaftaran 3 juta 28, si murah. Kebetulan anak saya memang pingin pondok yang tidak modern, maksudnya tidak modern, tidak pakai kasur bertingkat-tingkat itu. Syukur tuh itu. Kenapa syukur? Karena pondok tuh latihan ya, latihan sengsara, tidur di bawah sudah biasa. Makanya anak itu harus kita persiapkan siap miskin, jangan dipersiapkan siap kaya, siap miskin. Kenapa siap miskin? Andaikan nanti setelah dewasa miskin, sudah siap. Toh misalnya kaya, alhamdulillah. Miskin sudah siap, kalau kaya alhamdulillah. Ketimbang siap kaya tapi tidak kaya-kaya, setelah dewasa stres, ya kan? Siapkan siap miskin. Anak saya syukur, minta kayak begitu, tehel biasa tidurnya ya, minta kayak begitu, syukur nah, alhamdulillah, tidak minta yang modern. Karena ada kasus di pondok dia modern, semua sudah dilayani, tidur enak, nyuci ada laundry, makan sudah disiapin, setelah pulang malas bantu ibunya. Makanya zaman konsentrat lagi ya, malas bantu ibunya ya. Jadi jangan hanya yang dikejar sana pondok modern, ini outputnya, ini terus yang diisi. Ingat dua ini ya. Kenapa saya cari yang biasa di bawah? Biar ininya yang cari diisi, seling diisi. Menderita sudah biasa, tirakat ya. Orang mondok tuh harus tirakat, bukan mempergede badan, tirakat itu ya. Kalau ndak tirakat, wih. Saya dulu waktu mondok, terus terang saya mondoknya habis SMA Pak Ibu, bukan mondok dari SD. Saya alumni SD, bukan MI, karena di rumah dulu belum ada, yang ada SD. MTS juga belum ada di rumah saya ya, masuk ke SMP. Cuma saya sudah sorenya, kalau di Jawa itu ada madrasah yang mendukung. Jadi sore jam 2 sudah masuk pelajaran agama di madrasah ya. Kalau di Bali kan jarang ya, ada juga cuma jarang, tidak sebanyak di Jawa. Jam 2 sudah masuk, meskipun sudah SMP. SMA juga begitu. Setelah SMA mau kuliah singadepis tidak ada uang, karena saya dulu pinginnya jadi dokter Pak, pingin jadi dokter ya. Dari SMP sudah pingin jadi dokter, masuk SPK, sudah daftar di Jember, terakhir pendaftaran tidak lulus. Setelah ditanya oleh ibu, gimana nak lulus? Enggak Mak, alhamdulillah gitu. Loh kok alhamdulillah tidak lulus Mak? Iya, memang saya doain biar tidak lulus. Coba doa orang tua, doa ibu, tidak putus asa. Terus lanjutkan ke SMA, masih tetap ngotot pingin jadi dokter. Sampai saya jurusan biologi kimia loh, SMA-nya biologi kimia sudah tiap hari ya. Jadi sering nyembelih merpati diteliti, kadang jalannya air ke daun itu diteliti. Bahkan golongan darah saya sudah SMA sudah tahu
zaman dulu. Malah ke pesantren. Ya, larinya ke pesantren. Enggak tahu, wallahu alam. Saya memang setiap bulan memang selalu ikut rutin ngaji kiai datang ke desa Besuki itu setiap bulan. Akhirnya saya tertarik untuk mondok. Ya mondok, ambil kitabnya, enggak ada umum sama sekali. Enggak ada umum sama sekali. Ya, syarat naik harus hafal satu kitab. Syarat naik harus hafal satu kitab. Temen satu kelas 30, setelah kelas 5 tinggal 5 orang. Setelah kelas 5 tinggal 5 orang. Kemana itu? Alasan banyak macam-macam, tidak kuat. Ya, menggendap lo tidak kuat. Ya kalau tidak sambil tirakat, tidak akan bisa. Terus terang, karena saya paling gede di pondok paling gede, temennya lulusan SD, lulusan SMP, saya balinya itu jengah, masa mau kalah sama lulusan SD, masa mau kalah sama lulusan SMP gitu. Siang belajar, malam saya riyadhah kepada Allah. Siang puasa mutih, kuasa Allah benar, memang benar Bu. Diterangin satu kali sama sudah nangkep langsung, tidak perlu berulang-ulang guru nerangin. Setiap hari kalau tidak belajar tidak enak, pinginnya belajar, pinginnya buka kitab aja. Itu dampaknya kalau kita riyadhah kepada Allah, minta kepada Allah. Siang puasa, kalau tidak belajar setiap hari itu tidak enak, pinginnya belajar. Kuasa Allah 1 tahun naik 2 kali. Semester pertama langsung naik, semester 2 naik lagi, jadi setahun 2 kali naik. Kuasa Allah. Jadi ditinggal sudah teman-teman yang sekelas itu makanya penting ya, penting. Jangan hanya otak diisi, ya para guru-guru semuanya, ya para guru-guru, isi hati anak-anak dengan sholawat, dengan zikir. Apalagi ini Perguno sudah tidak asing beliau, orang NU Tulen beliau, Pak Haji Edi, ya tidak asing dengan sholawat. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang terakhir pesan kepada guru-guru semuanya, ya, yang ikhlas ngajarin anak, ya, yang ikhlas. Meskipun saya tahu, karena saya juga pernah jadi guru honor, gajinya tidak seberapa, ya, pakai beli sabun aja tidak cukup sebulan. Saya dulu di honor 50.000 waktu honor di Al-Khairiyah, ya, dipindah di MI Maya di honor 75.000. Kalau untuk makan tidak cukup. Saya tahu karena pernah juga pengalaman jadi guru honor. Yang ikhlas, insya Allah rezeki dari mana-mana akan ada. Mungkin dari para agnia bisa jadi melalui yayasan. Saya nanggung guru itu sebulan sekian, atau Pak Haji Edi saya nanggung satu guru sekian, bisa, ya bisa. Jadi yang ikhlas. Yang kedua ini yang saya lakukan, ya, bagi guru-guru jangan lupa doain anak, doain. Waktu itu memang 200-an. Terus cara ngajar gimana? Saya santai aja, ya ajar saja. Gimana? Waktu itu saya ngajar sama istri berdua, coba 200 Pak. Hanya berdua saya ngajar. Secara akal tidak mungkin pinter anak-anak. Secara akal 200 berdua ngajar, saya sama istri, ya, secara akal. Terus dia pengurus yang lain tuh ngomong, kalau yayasan saya cuma muridnya 70, terus gurunya 7, 10. Oh itu sudah bagus, ideal itu, harusnya berhasil Pak.
Tapi setiap MTQ tidak pernah muncul, selalu murid saya muncul. Juara 1, 2, 3 tuh selalu ada saja. Gimana sih cara ngajar? Ya ajar saja. Saya simpel, gimana waktu ngajar saya ngajar. Bahkan anak saya sendiri tidak saya tidak saya perhatikan. Kadang dia ngaji sudah di pinggir kamu sini baca sudah, saya ngajar yang lain. Kuasa Allah anak saya sendiri malah pinter ngajinya. Allah semua. Ini rahasianya yang saya tidak kasih tahu kepada mereka pengurus itu, karena kan kalau di luar NU kan tidak percaya kayak gitu-gitu. Kalau di NU kan jelas percaya. Ya, kuncinya para guru-guru ya ini, doakan anak, doakan terus. Insya Allah anak tuh akan pinter, ya akan pinter. Karena yang ngasih pinter bukan kita, Allah. Kita cuma berkewajiban menyampaikan. Makanya kalau sebentar-bentar marah karena tidak bisa. Yang ngasih pinter Allah. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, anak ini kok bebel sekali ya. Ya, bukakanlah pikirannya biar gampang menerima pelajaran. Guru yang kayak begitu, yang begini Pak, yang selalu mendoakan murid itu kata Maduranya, guru itu yang nolayan. Tahu nolayan Pak? Guru itu yang bisa iya ya. Kalau ada anak yang kurang ajar terhadap guru itu, kalau guru umum belum tentu, di SD belum tentu. Makanya ini kelebihan di madrasah lagi, gurunya insya Allah mendoakan, apalagi selaku Roisul Madrasah, kepala madrasah, semua didoakan, ya Allah gurunya mudah-mudahan sehat semua, para donatur mudah-mudahan lancar ya, yayasan juga sehat semua sehingga donatur gampang, komite juga begitu ya, terus murid-muridnya jadi double. Kalau guru-gurunya paling didoain muridnya, kalau kepala sekolah semua didoain, ya lebih double. Itu untuk guru-guru dan anak-anak ya, dan anak-anak tadi ingat pesan Bapak, jangan sekali-kali kalian bilang gurunya itu adalah bekas. Nanti kalau ketemu kalian SMP, SMA ya, sering-seringlah ke sekolah, salaman ke guru, tanya kabarnya gimana, sehat Pak, salim ya, cium tangan, bukan ditaruh di pipi ya. Anak-anak sekarang salah, salaman taruh di pipi ya. Yang mencium adalah hidung, cium, bukan taruh di pipi, apalagi cuma taruh di jidat. Cium tangan ya, ke orang tua lebih-lebih ya, cium tangan, jangan taruh di jidat ya. Ajarin guru-guru ya kepada murid, kalau ada kayak gitu ulang, cium tangan, nah suruh ulang lagi. Biasakan kalau taruh di pipi, ulang. Di mana tempat mencium? Hidung Pak, taruh di hidung ya. Kenapa dibolak-balik? Karena guru itu dulu nulis pakai tangan Pak, itu rahasianya kenapa dibolak-balik orang tangan. Apa kok dibolak-balik? Yang pakai nulis ini lah, filosofinya ke sana, pakai nulis. Terus terang saya dulu sampai robek sini Pak, baju itu namanya di pondok ya, tehel kasar, ngartiin kitab ya, itu paham Pak ya. Terus begitu juga guru, jangan sekali-kali kita bilang itu bekas murid saya. Enggak, selamanya sampai kapanpun kamu itu adalah tetap murid saya. Jadi akan selalu diingat, akan selalu dikenang. Ini sampaikan kepada murid-murid semuanya nanti di kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan juga murid baru. Titip saya itu, jangan sekali-kali bilang itu bekas murid atau bekas guru. Bekas itu rongsokan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, meskipun sedikit agak panjang dikit ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.